Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang beriman kepada Khodar dan Khodar dari kelas 12 perhotelan dengan anggota saya Naria Nurhalisa, absen 3. Saya Dwi Nur Adfatona, absen 6. Saya Eva Puspita Ningrum, absen 8. Saya Nurul Aulia Dewi, absen 19. Pengertian Khodar. Khodar secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk percaya pada Khodar dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 210 yang artinya tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Khodar. Khodar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, Khodar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Ciri-ciri beriman kepada Khodar dan Khodar. Yang pertama, selalu menjaga keteguhan iman dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, seseorang yang memiliki iman yang kuat terhadap Khodar dan Khodar, Allah akan memiliki keberanian dan ketabahan untuk mendapatkan keinginannya. 3. Orang yang beriman kepada Khodar dan Khodar selalu memiliki sikap rela terhadap apa yang terjadi atas dirinya. Yang keempat, apabila dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, gemetarlah hatinya. Yang kelima, tidak mengeluh dan putus asa, sebab setiap langkah dan usahanya telah dilandasi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku seorang muslim yang meyakini Khodar dan Khodar atau takdir Allah adalah 1. Yakin dengan sepenuh hati bahwa segala hal yang telah sedang dan akan terjadi pada diri kita ini adalah kehendak dari Allah. 2. Menerimanya dengan ikhtiar dan tawakal keputusan Allah. Ikhtiar berarti berusaha untuk merubah keadaan atau mencapai keadaan yang kita inginkan dengan berusaha sebaik mungkin mewujudkannya. Kemudian, tawakal yaitu menyerahkan segala hal ikhtiar yang kita lakukan kepada Allah dan ikhlas menerima segala keputusan Allah untuk kita. Yang ketiga, qanaah, yaitu menerima apa-apa yang Allah berikan kepadanya, baik buruk ataupun baik. 4. Pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang kelima, bersabar menghadapi ujian Allah. Yang keenam, rendah hati dan merasa tidak mampu apa-apa tanpa izin Allah. Yang ketujuh, menempatkan dirinya di antara harap dan takut kepada Allah. Yang terakhir, berprasangka baik kepada Allah atas apa saja yang menimpanya. Hubungan antara Khodar dan Khodar. A. Hubungan antara Khodar dan Khodar sangat erat, bahkan banyak ulama yang berpendapat keduanya sama saja. Khodar dan Khodar ini pada hakikatnya adalah satu kesatuan, sebab Khodar adalah kemauan, kehendak, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Khodar adalah perwujudan dari kehendak, kemauan, dan ketentuan tersebut. B. Khodar dan Khodar memang sama-sama adalah ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Khodar lebih dahulu daripada Khodar karena sudah ditetapkan pada zaman azali. Yang dimaksud dengan zaman azali adalah sebelum masa penciptaan. Ulama mengatakan Khodar ini bersifat lebih umum atau global dibandingkan dengan Khodar. C. Adapun yang dimaksud dengan Khodar adalah semua perwujudan dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya yang sedang berjalan yang disesuaikan dengan kehendak atau iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ulama berpendapat bahwa qadar ini adalah rincian dari qada yang memang sifatnya adalah global. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk percaya pada qadar. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 210 yang artinya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Macam-macam takdir. 1. Takdir mu'alak. Takdir mu'alak masih bisa berubah jika manusia berusaha mengubahnya. Misalnya, seseorang yang miskin bisa menjadi kaya, ingin pintar, dan lain sebagainya. Semua itu harus melewati proses usaha yang keras untuk mencapai semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, dan tiap-tiap umat memiliki, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula melanjutkannya. Contoh dari takdir mu'alak. 1. Kepandaian yang diperoleh karena rajin belajar. 2. Kekayaan yang diperoleh karena rajin berusaha dan bekerja. 3. Kesehatan yang diperoleh karena menjaga pola makan dan olahraga. 4. Kekuatan yang diperoleh karena rajin berlatih bela diri dan latihan fisik. 5. Banyaknya teman karena sifat kita yang ramah dan baik kepada semua orang. 6. Lolos UN karena rajin belajar. 7. Menang lomba silat karena rajin berlatih. 8. Dapat istri solehah karena memperbaiki diri menjadi orang soleh. 9. Pandai membaca Quran karena sering ikut TPA. 10. Disayang guru karena rajin membantu. Dan lain-lain. Contoh dari takdir mubram. Yang pertama, kematian baik waktu, cara, dan tempatnya. 2. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa, dan tsunami. Yang ketiga, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang keempat, ras dan warna kulit. Yang kelima, kiamat. Yang keenam, matahari menerangi bumi. Yang ketujuh, bulan mengelilingi matahari. Yang kedelapan, gravitasi bumi. Yang kesembilan, warna merah pada darah.
Setiap orang mukallaf atau dewasa wajib meyakini dan memastikan bahwa seluruh perbuatan, ucapan, dan gerakannya, yang baik maupun yang jelek adalah terjadi karena adanya kehendak, takdir, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perbuatan yang baik itu atas ridho Allah dan yang jelek itu bukan karena ridhonya. Setiap orang memiliki karsa untuk melakukan perbuatannya sesuai dengan kehendaknya. Ia akan mendapatkan pahala manakala yang dilakukan itu baik, dan akan mendapatkan siksa manakala yang dilakukan itu jelek, dan sama sekali tidak memiliki alasan untuk melakukan yang jelek itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbuat aniaya kepada hambanya. Artinya dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakan kamu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakan kamu, kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia, baik itu kejadian baik maupun buruk, semua itu telah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak dapat merubahnya. Maka tidaklah beriman seseorang sebelum ia beriman kepada qadarnya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. A. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. B. Selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. C. Selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah akan menggantinya dengan cara lain yang lebih baik. D. Membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah SWT. E. Jiwa lebih tenang. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا. Contoh dari takdir mualak. 1. Kepandaian yang diperoleh karena rajin belajar. 2. Kekayaan yang diperoleh karena rajin berusaha dan bekerja. 3. Kesehatan yang diperoleh karena menjaga pola makan dan olahraga. 4. Kekuatan yang diperoleh karena rajin berlatih bela diri dan latihan fisik. 5. Banyaknya teman karena sifat kita yang ramah dan baik kepada semua orang. 6. Lolos UN karena rajin belajar. 7. Menang lomba silat karena rajin berlatih. 8. Dapat istri solehah karena memperbaiki diri. Jadi, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar adanya. Hal tersebut disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itu, terkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita harus mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang beriman kepada qada dan qadar dari kelas 12 perhotelan dengan anggota Saya Nalia Nurhalisa, absen 3. Saya Dwi Nur Adfatona, absen 6. Saya Eva Puspita Ningrum, absen 8. saya Nurul Aulia Dewi, absen 19.